Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Masih pada di rumah atau udah mulai motret, udah mulai ada job, wedding. Mudah-mudahan udah mulai lancar kerjaannya karena setahu saya sekarang ini udah lebaran ini udah mulai banyak orang yang running akad nikah aja walaupun nggak ada resepsinya. Tapi setidaknya itu menjadi kesempatan buat teman-teman di industri wedding buat hidup lagi setelah mati suri ya. Saya tahu rasanya gimana, sulit banget ya ketika ada pekerjaan yang harus di-cancel, sementara income dari sana lumayan juga buat, ya mungkin ada yang udah punya keluarga gitu ya, ada yang harus ngidupin tim dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita bisa ngelewatin pandemi ini sesegera mungkin. Oke, saya nggak ngebahas tentang pandemi di sini, tapi saya mau ngebahas tentang kamera. Ya, kamera yang masih worth it digunakan di tahun 2020. Karena banyak juga nih yang nanya di Instagram saya itu DM, Bang, kamera ini saya mau beli nih, kira-kira oke nggak saya pakai di 2020? Banyak banget yang nanya kayak gitu. Nah, untuk itu kayaknya saya perlu nih bikin videonya buat ngejelasin gitu ke teman-teman. Oke, karena saya bingung, saya harus mulai dari mana. Jadi saya menggunakan kamera saya aja. Nah, jadi buat yang tanya, saya itu motret pakai apa? Saya itu motretnya sekarang. Dan mungkin sampai 2-3 tahun ke depan saya masih akan pakai kamera ini. Karena menurut saya kamera ini masih cukup worth it. Masih bisa diadu untuk di kota saya ya. Mungkin kalau untuk di kota-kota besar, kamera ini udah pilihan kedua lah. Harus mulai upgrade mungkin ya buat buat ngejar kualitas lah ya. Tapi ini Sony A7 Mark II yang udah saya beli dari tahun 2018 dan kamera ini pertama kali keluar tahun 2014. Jadi kalau ada yang nanya, masih worth it nggak sih sebenarnya menggunakan Sony A7 Mark II di tahun 2020? Saya akan bilang masih worth it banget. Alasannya yang pertama karena kamera ini bersensor full frame. Kita tahu kalau kamera full frame itu memang cukup panjang ya pengembangannya dibanding kamera APS-C. Dan ditambah lagi dia juga punya steady shot ya. Jadi ada fitur steady shot yang bisa bikin getaran pada saat kalian ngejepret itu bisa diredam. Tapi itu hanya berfungsi di beberapa lensa Sony doang ya. Yang lumayan juga harga lensanya gitu loh. Nah, jadi saya cerita sedikit kenapa saya masih pakai kamera ini dan saya juga berencana mau beli kamera ini lagi ya untuk video gitu loh. Jadi buat yang nanya saya tuh gearnya apa aja, saya pakai Sony A7 Mark II 2 unit, A6400 1 unit buat video. Nah, rencananya saya pengen ngadain lagi ya Sony A7 Mark II 1 unit lagi buat video. Karena di Sony A7 Mark II ini juga ada fitur S-Log-nya. Jadi buat fitur videografi udah lumayan, walaupun kalau dibilang spek videonya tinggi banget nggak juga gitu ya. Tapi udah cukup untuk kota saya. Nah, makanya dari itu kalau teman-teman tanya masih worth it atau enggak, itu lihat segmen pasarnya. Kalau pasarnya mungkin di daerah, saya rasa kamera ini udah mewah banget gitu loh. Untuk kota saya di Bengkulu nih kamera udah murah banget dengan hasilnya yang nanti saya liatin slide-slide foto saya menggunakan Sony A7 Mark II ini gitu. Dan video yang saya ambil juga menggunakan kamera ini. Kamera ini udah saya pakai 2 tahun dan nih lihat karetnya aja udah mulai mau lepas. Tapi saya merawat kamera ini dengan baik gitu. Ntar saya lem lagi paling. Intinya adalah di sini saya mau ngajak teman-teman untuk ngebuka mindset bahwa nggak mesti kamera itu teman-teman harus upgrade terus di setiap tahunnya. Nah, nggak salah upgrade. Kalau misalnya ada budgetnya, kemudian memang ingin menaikkan kualitas, upgrade itu sangat diperlukan. Tapi kalau misalnya harus terus-terusan dan tanpa melihat pasarnya juga mungkin akan menjadi kerugian juga buat yang punya usaha. Jadi kalau ada yang nanya Sony A7 Mark II masih worth it, itu worth it banget. Dan fitur-fiturnya juga di sini saya rasa support dan ada beberapa kamera yang bahkan masih saya pakai sampai sekarang. Ada yang nanya Canon M3 di mana bang? Nah ini saya ngerekam video ini menggunakan Canon EOS M3 yang udah saya beli dari tahun 2017 yang bikin YouTube channel ini dikenal orang itu kamera ini yang sedang nge-shot. Cuman mungkin saya ngakalinnya supaya hasil gambarnya masih tetap bagus adalah ya saya pakai lensa yang agak bagusan gitu. Saya nggak pakai lensa kitnya lagi.
Saya pakai lensa 20 mili f/28 di situ untuk nge-shot videonya pakai converter. Dan kalau dibilang apakah Canon M3 saya pernah rusak, saya bilang pernah rusak gitu. LCD flipnya pernah rusak, tapi saya perbaikin lagi. Dan menurut saya untuk bikin konten yang masih cukup. Dan buat teman-teman yang mungkin kedepannya pengen survive di industri ini atau mau coba peruntungan lain, mulai dari bawah dulu menggunakan gear yang seadanya itu nggak salah gitu loh. Menurut saya juga memulai dengan gear yang apa adanya dulu. APS-nya saya dulu mulainya pakai Canon 60D. Canon 60D sampai berapa tahun ya? Pokoknya dari tahun 2012 sampai ke 2017 saya pakai 60D. Habis itu saya ganti 6D pakai setahun kurang lebih, saya ganti lagi Sony. Kenapa saya ganti? Kenapa saya upgrade? Karena pengetahuan saya bertambah pada saat itu, teknik saya bertambah, tapi kebutuhan saya di kamera itu juga nggak terpenuhi sama kamera saya yang lama. Makanya saya cari kamera baru dan ketemu kamera ini yang saya pakai sampai sekarang. Jadi kalau ada yang tanya, di 2020 ini kamera apa aja yang masih bisa kita pakai dari tahun belakang? Banyak banget. Yang pertama, tips dari saya, kalau misalnya kalian mau beli, apalagi yang udah ngeduitin gambar-gambarnya, mulai upgrade ke full frame. Full frame banyak banget pilihannya, seperti yang saya bilang tadi. Ada Nikon D750 kan, itu juga harganya hampir-hampir sama Sony A7 Mark II dan gambarnya juga bagus banget. Ada Canon 6D, wah banyak lah pokoknya. Canon 5D Mark III juga kayaknya harganya udah mulai turun seiring banyak banget kamera-kamera Canon yang sekarang keluar. Jadi sekarang saya cuma bisa bilang ke teman-teman, kalau ada yang nanya brand mana yang paling bagus, semua brand bagus, tapi carilah yang pertama kali adalah yang mana yang nyaman dipakai. Di lingkungan kalian banyak nggak sih yang pakai gear ini? Jadi kalau ada kendala kalian bisa tanya. Kalau misalnya mau pinjam lensa bisa. Jadi jangan beli kamera itu yang langka banget gitu. Jadi misalnya kalian beli satu kamera yang ternyata nggak ada teman-teman kalian yang pakai, jadi kalian mau nanya juga susah, mau pinjam lensa juga susah. Jadi ada baiknya carilah kamera yang mungkin umum di tempat kalian digunakan. Jadi kalau mau tanya cari spare part itu gampang gitu. Terus yang sering juga ditanyain di Instagram saya itu soal shutter count gitu. Bang, saya mau beli kamera nih, SC-nya sekian gimana? Saya adalah orang yang mungkin nggak terlalu memperhatiin shutter count kalau misalnya beli kamera. Jadi yang saya lihat itu yang pertama kondisi fisiknya, fungsi-fungsinya masih berfungsi semua. Nah, shutter count itu nomor sekian gitu loh. Karena saya juga biasanya nge-motret itu nggak pernah ngitung shutter count juga gitu loh. Karena saya tipikal orang yang motretnya pakai continuous shutter gitu ya. Nah, kamera ini enaknya continuous shutternya itu udah lumayan ya. Udah ada 5 frame 5 fps. Jadi udah lumayan cepat walaupun nggak cepet-cepet banget. Tapi it's okay lah buat kebutuhan nge-motret wedding, nge-capture. Udah lumayan banget buat ngenangkap momen-momennya gitu loh. Jadi kalau mau yang lebih cepat lagi sih kalian upgrade-nya ke A7 Mark III ya. Aduh, saya juga pengen sih itu. Cuma ya mungkin kita akan upgrade itu yaitu tadi berdasarkan nilainya juga sudah saatnya upgrade, punya budgetnya. Makanya kalau misalnya teman-teman nih motret, itu jangan banting-bantingan harga gitu. Kalian juga harus memikirkan spek kamera kalian juga harus memikirkan gimana nanti mau upgrade atau mau servis. Makanya jangan terlalu banting harga. Pasanglah harga yang benar-benar worth it. Jadi kalian bisa upgrade di kamera kalian gitu loh. Kayaknya segitu aja nih video saya yang nggak tahu juga sih saya ngomong apa di video ini. Intinya saya cuma mau sharing aja buat ngisi-ngisi kekosongan. Saya juga lagi ngekonsep konten baru buat channel ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa share lagi. Atau kalau kalian ada ide mau bikin konten apa, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, motretnya tetap bisa cari rezeki di sini. Buat yang hobi, tetap belajar, jangan pernah bosan. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya Andika Nugraha, wassalam dan sampai jumpa.